Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ridwan Pamunti Sikombong dari kelas 2021C. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ATS mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Izin share screen. Kepabeanan dan ekspor impor, ATS kepabeanan dan ekspor impor, presentasi oleh Ridwan Pamunti Sikombong, NPM 211230117 dari kelas 21C. Yang pertama yaitu prosedur penjelasan tentang prosedur ekspor impor terhadap produk furniture ya. Produk furniture di sini kita akan ambil contoh yaitu meja kayu atau wooden table. Pertama yang prosedur yang pasti kita lakukan yaitu identifikasi produk dan legalitas usaha. Artinya kita pastikan perusahaan memiliki legalitas, baik itu NIB, SIUP, dan TDP, juga daftar sebagai eksportir ya atau ET, eksportir terdaftar di Kementerian Perdagangan. Lalu kedua, kita melakukan prosedur periksa regulasi dan perizinan. Pastikan produk tidak termasuk barang ekspor yang dibatasi atau dilarang. Dan karena furniturnya berbahan kayu, maka wajib memiliki sertifikat legal dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK ya. Eh, Terus lalu regulasi yang prosedur yang perlu kita lakukan yaitu penentuan pos tarif atau HS code. Kita mengidentifikasi kode HS atau harmonized system sesuai jenis furnitur untuk pengisian nanti dokumen ekspornya. Lalu prosedur yang kedua yaitu adanya negosiasi dan kontrak dagang. Ini penting ya bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Maka negosiasi harga ini syarat pengiriman atau incoterm dan penandatanganan kontrak jual beli dengan pembeli luar negeri. Prosedur yang selanjutnya yang kelima yaitu pembuatan dokumen ekspor seperti faktur, packing list, bill of landing atau ROI bill, certificate of origin, dan dokumen pendukung lainnya. Lalu prosedur yang ke-6 yaitu pengajuan pemberitahuan ekspor barang ke Bea Cukai atau PEB ya. Ini bisa melalui sistem INSW atau CIESA ke Bea Cukai. Setelah melalui prosedur tersebut, maka dilakukan prosedur pemeriksaan fisik dan pengapalan ya. Eh, jadi kadang-kadang Bea Cukai perlu melakukan eh, pemeriksaan barang. Lalu setelah itu dikirim ke pelabuhan dan dimuat ke kapal. Nah, prosedur yang terakhir yaitu pengiriman dan pembayaran. Jadi barang itu dikirim sesuai jadwal dan pembayaran diterima berdasarkan metode yang disepakati, LC, TT, dan lain-lain. Itu untuk jawaban kami yang pertama untuk soal nomor satu. Untuk soal nomor dua yaitu berdasarkan tadi di soal nomor satu di sini kita akan menjelaskan tentang kategori barang tersebut. Lalu pos tarif atau HS code-nya dan negara tujuannya. Kategori barang meja kayu itu masuk ke dalam barang jadi atau furniture rumah tangga. Dan itu termasuk dalam kategori barang konsumsi atau barang industri kreatif. Untuk pos tarif atau hash code untuk meja kayu itu dengan nomor 9403 4.40.00 atau other furniture and part thereof of wood. Lalu contoh negara tujuan di sini yaitu Amerika yang memang merupakan salah satu importir utama furnitur dari Indonesia. Lalu lanjut ke soal nomor 3, tanggung jawab
jika terjadi keterlambatan kapal datang selama 2 hari dari jadwal seharusnya. Maka di sini siapakah yang akan bertanggung jawab dan bagaimana solusi yang akan diberikan? Menurut kami bahwa pihak yang bertanggung jawab yaitu merupakan tanggung jawab dari shipping line. Ya, shipping line eh, merupakan tanggung jawab shipping line atau carrier perusahaan pelayaran kecuali keterlambatan yang disebabkan oleh force major, itu cuaca ekstrim, bencana alam, dan lain-lain. Nah, solusi yang bisa kita lakukan yaitu pertama kita cek kontrak pengiriman atau shipping kontrak dengan pihak shipping lainnya ya, syarat keterlambatan dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini memang waktu dibuat kontrak pengiriman atau shipping kontrak ini sudah ditentukan terhadap resiko-resiko yang akan terjadi seperti halnya keterlambatan tersebut. Lalu kita berkoordinasi dengan buyer, memberitahukan kepada pembeli terkait adanya kendala keterlambatan dengan menunjukkan dokumentasi sebagai bukti, tentu dari shipping lainnya ya. Lalu klaim ke perusahaan pelayaran, kita mengklaim terhadap keterlambatan itu, tentunya mengacu ke kontrak pengiriman yang telah dibuat. Jika keterlambatan tersebut menyebabkan kerugian eksportir, atau kita bisa mengajukan klaim tergantung ketentuan kontrak tadi. Dan untuk berjaga-jaga, solusi kelima yaitu sudah selayaknya kita menggunakan asuransi terhadap pengiriman atau ekspor tersebut. Jika masuk pengiriman, klaim bisa diajukan ke perusahaan asuransi. Ini solusi yang mungkin kami bisa ajukan ya. Lalu kita ke soal nomor 4 terkait ekspor pintu aluminium ya. Eh, dari PT Sisa Jadi Kaya. Jadi daun daun pintu aluminium ini itu dibuat dari barang-barang bekas yang didaur ulang. Nah, lalu apakah origin kriterianya? Terus teori yang mendasarinya apa? Maka origin kriteria yang digunakan yaitu kita proses kriterin atau lebih dikenal sebagai substantial transformation. Penjelasan teorinya berdasarkan ketentuan dalam asal barang atau rule of origin, apabila barang yang diekspor telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi secara substansial dari bahan asalnya, maka barang tersebut bisa dianggap barang dari negara tempat transformasi tersebut dilakukan. Dalam kasus ini, logam bekas atau scrap dilebur dan dicetak menjadi produk baru atau pintu kamar mandi yang jelas berbeda fungsi dan klasifikasi AS-nya dari bahan asal. Maka PT Sisa Jadi Kaya dapat menyatakan produk tersebut sebagai berasal dari Indonesia. Itu demikian untuk penjelasan kami terhadap soal nomor 4. Sebagai soal yang terakhir, eh, kurang lebihnya mohon dimaafkan, mohon eh, mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.